Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Jalanlah ke Perpustakaan Nasional dan masuklah ke ruang mikrofilm, dan itu saya lakukan. Dan carilah koran Fajar Asia tahun 1927, koran resmi dari Sarekat Islam, organisasi politik Islam yang terbesar di era kolonial Belanda sebelum kemerdekaan. Dan lihatlah di halaman pertama, sebelah kanan halaman pertama, tulisan Cokro Aminoto, atau sebelah kiri ada tulisan Haji Agus Salim, dua tokoh utama Sarekat Islam. Tapi lihatlah di bawah kiri bawah, ada tulisan seorang anak muda yang sangat galak terhadap Belanda. Dan anak muda itu sekitar umur 22 tahun dan mahasiswa kedokteran di Surabaya. Dialah Kartosuwiryo, muda usia 22 tahun. Jadi dia sejak remaja sudah mengenal apa arti perjuangan Islam dan memiliki dua mentor politik yang terbesar dan terkemuka di masanya, yaitu Haji Agus Salim dan Cokro Aminoto. Dan tentu tidak masuk akal ketika dia dipecat jadi mahasiswa kedokteran Kartosuwiryo karena dituduh oleh Belanda dia memiliki aktivitas sebagai seorang aktivis komunis yang menentang Belanda. Dia bukan seorang komunis, dia penentang penjajahan Belanda sampai akhir hayat, dan dia menolak berunding dengan Belanda. Oleh karena itu ketika Soekarno-Hatta menandatangani perjanjian Renville, Kartosuwiryo kemudian menolaknya dan mendirikan negara Islam Indonesia. Dari muda dia konsisten menentang Belanda. Kita lihat dan kita saksikan dia bukan seorang komunis. Yang komunis adalah Ahmad Aidit yang kemudian mengubah namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit, dan orang mengenalnya sebagai DN Aidit. Sebagai orang Belitung, dia memiliki ayah seorang aktivis Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang merupakan lawan tangguh dan juga korektor yang terkeras terhadap pemerintahan Soekarno yang otoriter, dan lawan tangguh ya Masyumi itu terhadap Partai Komunis Indonesia yang menyerang syariat Islam yang diusung oleh Masyumi. Berlatar belakang keluarga Islam yang taat, DN Aidit menjadi tokoh komunis yang melegenda dan memporak-porandakan bangunan hampir saja NKRI. Kita lihat sepintas siapakah Kartosuwiryo yang anti komunis itu, dan kita lihat siapakah DN Aidit yang anti syariat Islam itu sebagai tokoh komunis dalam Partai Komunis Indonesia. Saksikan berikut ini. Meski sama-sama berasal dari Pulau Belitung, Yusril Iza Mahendra mengaku tidak pernah bertemu dengan DN Aidit sampai wafatnya pada tahun 1965 silam. Namun memang ayah Yusril yang bernama Idris bin Haji Zainal kenal baik dengan DN Aidit karena mereka hampir seusia. Kalau DN Aidit pulang ke Belitung, kadang bertemu juga dengan ayah saya. Ayah DN Aidit bernama Abdullah Aidit adalah ketua
Nurul Islam Belitung yang tahun 1947 Nurul Islam itu berubah menjadi cabang Masyumi, jelas Yusril dalam pesan singkatnya Sabtu. Menurut Yusril, sebagian keluarga DN Aidit di Belitung menjadi anggota Masyumi. Masyumi adalah partai politik Islam terbesar era kemerdekaan. Tetapi mereka yang merantau, yaitu DN Aidit dan Subron Aidit, bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Murad Aidit, adiknya yang paling bungsu, wafat 2 tahun lalu, jadi aktivis Partai Buruh. Sambungnya secara ideologi keluarganya dengan keluarga DN Aidit yang PKI sangat bermusuhan, tetapi keluarganya yang Masyumi tentu tidak. Namun sebagai sesama orang sekampung, hubungan kami baik-baik saja. Anak DN Aidit yaitu Ilham Aidit sekali bertemu saya dan dia memanggil saya abang. Dia selalu bertanya bagaimana perkembangan Partai Bulan Bintang. Tutur Yusril Iza Mahendra. Lanjut Yusril, Ketua Umum Masyumi Muhammad Nasir pernah bercerita bahwa dia selalu berkelahi dengan DN Aidit dalam politik, tetapi ketika istirahat sidang DPR, Aidit membawakan secangkir kopi dan membukakan bungkus rokok untuk disodorkan kepada Muhammad Nasir. M. Nasir juga bercerita ketika sedang menunggu becak di depan gedung DPR di Lapangan Banteng, tiba-tiba Aidit lewat naik sepeda. Lalu Aidit bilang, "Bung Nasir, ayo saya bonceng," kata Yusril Ihza Mahendra. Itu cerita ya tentang DN Aidit ya, dalam pandangan Yusril Iza Mahendra dalam koran Republika ya, Ahad 11 November 2018. Jadi Aidit ini orang satu kampung dengan Yusril Iza Mahendra. Fadlizon Kartosuwiryo adalah seorang pejuang. Fadlizon, politikus sekaligus sejarawan, penulis buku hari-hari terakhir Kartosuwiryo mengatakan bahwa Imam Darul Islam _ Tentara Islam Indonesia (DITII) Sekar Maci Marican Kartosuwiryo adalah seorang pejuang. Bahasa Arabnya adalah mujahid. Kartosuwiryo itu seorang pejuang. Kita harus mendudukkan sejarah secara proporsional. Meski Kartosuwiryo mempunyai kelemahan dan kelebihan, tapi ia adalah pejuang. Demikian menurut Fadlizon dalam peluncuran bukunya Rabu ya, tanggal 5 September di Taman Ismail Marzuki. Seperti diceritakan dalam buku-buku sejarah di bangku sekolah selama ini, Kartosuwiryo merupakan pimpinan gerakan DITII yang selalu dianggap sebagai seorang pemberontak NKRI. Buku-buku sejarah SD pada tahun 80-an banyak mengatakan bahwa Kartosuwiryo merupakan seorang penjahat kemerdekaan. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Imam Kartosuwiryo memang memproklamasikan Negara Islam Indonesia NII di Tasikmalaya. Dengan militansi yang dimilikinya, Kartosuwiryo melebarkan gerakan dan pengaruhnya hingga sebagian Pulau Jawa, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Bung Tomo, Bapak Pahlawan Perjuangan Surabaya pada 10 November dan mantan Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Burhanuddin Harahap, dalam sebuah buku kecil berjudul Himbauan yang ditulis Bung Tomo pada tanggal 7 September 1977 mengatakan bahwa Kartosuwiryo telah mendapat restu dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sebelum memproklamasikan Negara Islam Indonesia, Imam Kartosuwiryo adalah orang penting dalam Kementerian Pertahanan RI yang pernah ditawari menjadi Menteri Muda Pertahanan RI, tapi ia menolak. Jabatan Menteri Muda Pertahanan tersebut kemudian diduduki oleh sahabat beliau sendiri, yaitu Aruji
Kartawinata. Ini dari Sarekat Islam ya, Aruci. Imam DITI yang memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia itu pada akhirnya dieksekusi regu tembak dari TNI pada 12 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu. Soekarno menjatuhkan hukuman mati pada Kartosuwiryo. Sebenarnya Kartosuwiryo adalah sahabat karibnya. Dulu Soekarno, Musa atau Partai Komunis Indonesia dan Kartosuwiryo sama-sama ngkos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto di Surabaya. Tapi ketiganya akhirnya memilih jalan ideologi dan jalan yang berbeda. Soekarno menjadi nasionalis, Musa menjadi komunis, sedangkan Kartosuwiryo menjadi Islamis. Nasib Imam Kartosuwiryo pun berakhir diterjang timah panas regu tembak tentara Soekarno, mantan sahabatnya sendiri. Konon sebelum Bung Karno bersedia menandatangani vonis mati itu, sang proklamator berkali-kali menyingkirkan berkas eksekusi mati Imam Kartosuwiryo dari meja kerjanya. Hal itu dilakukannya bukan tanpa alasan. Bung Karno dan Imam Kartosuwiryo adalah dua sahabat karib. Keduanya berguru pada orang yang sama, yakni Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto adalah ketua umum ya Sarekat Islam, partai politik Islam terbesar di era kolonial Belanda. Saat itu keduanya tinggal di sebuah kontrakan, di rumah kontrakan milik tokoh Sarekat Islam itu. Cokro Aminoto itu membuka kos-kosan ya untuk anak-anak pelajar di Surabaya. Pada tahun 1918 itu ia adalah seorang sahabatku yang baik. Jadi tahun 1918 usia Bung Karno itu 17 tahun ya. Sedangkan usia Cokro Aminoto, usia Kartosuwiryo karena dia lahir berapa itu tahun 1905 kalau tidak salah, berarti usia Kartosuwiryo saat itu, saat tahun 1918 usianya 13 tahun. Kami bekerja bahu membahu bersama Cokro Aminoto demi kejayaan tanah air. Di akhir tahun 20-an di Bandung kami tinggal bersama, makan bersama, dan bermimpi bersama-sama. Di akhir tahun 20-an di Bandung itu Bung Karno menjadi mahasiswa di ITB, sedangkan Kartosuwiryo adalah menjadi sekretaris pribadi Cokro Aminoto di kota Cimahi, 12 km dari Bandung ya, dalam bacaan yang lain. Tetapi ketika aku bergerak dengan landasan kebangsaan, dia Kartosuwiryo berjuang semata-mata menurut asas agama Islam, kata Soekarno dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams, terbitan Media Presido. Cindy Adams adalah wartawan perempuan Amerika yang menulis biografi Bung Karno. Dia melakukan wawancara ya, di Istana Negara. Itulah biografi Kartosuwiryo yang ditulis atau menurut kesaksian Fadlizon, sedangkan biografi DNI Dit itu ditulis atau diungkapkan oleh Yusril Ihza Mahendra. Fadlizon dan Yusril Ihza Mahendra sama-sama awalnya di masa reformasi adalah membesarkan Partai Bulan Bintang, kemudian keduanya berselisih jalan, bertikai dalam politik. Fadlizon kemudian membentuk Partai Gerindra, sedangkan Yusril Ihza Mahendra tetap membesarkan Partai Bulan Bintang. Kedua-duanya memiliki
catatan kaki sejarah terhadap DN Aidit dan Sekar Maji Marijan, ya, Kartosuwiryo atau yang disingkat sebagai SM Kartosuwiryo. Moga-moga bisa menjadi pelajaran kita semua tentang betapa pertikaian politik membuat luka bangsa Indonesia. Jadi akhir hidup dari tokoh komunis DN Aidit berakhir tragis, ditembak oleh tentara dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur setelah peristiwa pemberontakan gerakan 30 September garis miring Partai Komunis Indonesia. Dan akhir hidup dari Kartosuwiryo juga tragis, memperjuangkan cita-cita Islam, dan dia diadili, ditangkap setelah berjuang selama 13 tahun dari 49 hingga 62, dan kemudian pada tahun yang sama dia diadili dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah, dan surat yang harus ditandatangani hukuman matinya itu oleh Soekarno, sahabat karibnya sendiri, dan kedua-duanya yaitu Kartosuwiryo dan Soekarno adalah memiliki satu guru, yaitu Haji Omar Said Cokroaminoto. Karena ketika di Bandung dahulu, Cokroaminoto itu memiliki sekretaris pribadi, yaitu Kartosuwiryo, yang memang sudah dia kenal sejak lama. Beberapa tahun sebelumnya sebagai penulis kolom di halaman pertama. Dan Soekarno saat di Bandung itu, dia adalah mertua atau menantu dari Cokroaminoto, karena putri pertama Cokro Utari Cokroaminoto menikah dengan Soekarno yang saat itu adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Jadi alangkah dekatnya persahabatan antara Soekarno muda dan Kartosuwiryo muda, sama-sama anti penjajahan Belanda, tetapi hidup berputar ke arah yang tidak dikehendaki bersama. Soekarno menandatangani hukuman mati untuk saudaranya sendiri, untuk sahabat saat mereka berjuang sejak remaja, Kartosuwiryo. Itulah tragedi kehidupan DN Aidit dan Cokro dan Kartosuwiryo. Moga-moga semuanya ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa banyak hal yang tidak kita mengerti dalam hidup ini, dengan ambisi-ambisi politik, ambisi-ambisi ekonomi, ambisi-ambisi yang lain. Hidup berjalan dengan cara yang tidak dimengerti oleh manusia itu sendiri, dan di dalam ketidakmengertian itu hidup harus diteruskan. Hati-hatilah dengan bahaya komunisme dewasa ini. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber, tertua di semesta Fasbir, Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.